sempurna, garis biologisnya sempurna, sempurna semua yang berkaitan dengan Nabi, saudara. Makanya kita gak akan pernah menemukan manusia, bahkan malaikat sekalipun, yang lebih agung dan sempurna dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kesempurnaan Nabi, beliau sempurna sebagai seorang muallim, pengajar, guru, pendidik. Nggak akan Anda temukan pengajar, guru, pendidik buat umat, buat manusia yang lebih hebat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking sempurnanya kita punya Nabi sebagai guru, pengajar, pendidik, sampai-sampai yang pertama, saudara, Allah yang katakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara, buat kita punya Nabi? Setelah Allah gambarkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa diutus Nabi? Kata Allah, yatlu alaihim ayatihi. Nabi diutus untuk membacakan kepada umat ayat-ayatnya Al-Quran, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan umat. Sebagian ulama tafsir menjelaskan ayyuzakkihim min darasat tiba', untuk mensucikan umat dari karakter yang buruk berubah menjadi baik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ini mahallu syahidnya, saudara. Nabi diutus untuk yu'allim, untuk mengajarkan umat, saudara. Apa yang diajarkan kepada umat? Alkitab, yang pertama Al-Quran, wal hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Nabi diutus tidak lain dan tidak bukan buat mengajarkan kepada kita umatnya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Untuk itu diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Belum mesem-mesem banget orang Rawa Bogor, jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat Nabi keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi masuk dalam masjid, fawajada halaqatain, Nabi mendapati ada dua perkumpulan, saudara. Perkumpulan yang pertama lagi baca Quran, wa yad'un Allah, dan lagi doa minta sama Allah. Saya mau tanya sama orang Robokor, orang kumpul baca Quran doa bagus apa kagak? Tapi ada lagi perkumpulan yang satunya, perkumpulan yang kedua dalam masjid itu ngapain? Yu'allimun wa yata'allamun, sedang menjalankan proses belajar mengajar. Singkat cerita, saudara, Nabi masuk ke dalam masjid. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, saudara, di situ Nabi Muhammad SAW mengatakan kullun ala khair. Dua-duanya, kata Nabi, perkumpulan ini dua-duanya bagus. Nabi tunjuk yang pertama, amma haula fayad'un Allah fayaqra'un al-Quran wa yad'un Allah. Ini kelompok yang ini, kata Nabi, mereka baca Quran minta sama Allah. Insya'a Allahum wa insya'a mana'ahum. Kalau Allah berkehendak Allah kasih mereka, kalau Allah nggak berkehendak Allah nggak kasih apa yang mereka minta. Tapi apa haula, ada kelompok yang kedua ditunjuk sama Nabi, fayu'allimun wa yata'allamun, mereka melaksanakan proses belajar mengajar, lagi mengkaji warisan Nabi Muhammad SAW. Saudara, setelah menunjuk kelompok yang kedua, dengan bangga Nabi mendeklarasikan apa yang dideklarasikan oleh Nabi, innama bu'ithu mu'alliman, kata Rasulullah, aku diutus
nggak lain dan nggak bukan sebagai muallim, pengajar, pendidik. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi langsung pilih duduk bersama kelompok yang sedang belajar mengajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira orang Rombokor di sini jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Jadi Nabi menyatakan diri diutus sebagai pengajar, pendidik. Yang ketiga, kali ini hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat namanya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami ini Pak Bu, beliau sholat jadi makmum di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi lagi sholat jadi imam, beliau jadi makmum. Ada salah satu sahabat yang bangkis. Orang Rombokor tahu bangkis? Kalau nggak tahu berarti KTP-nya numpang doang ya saudara. Bersin. Ada yang bangkis. Sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami tadi dengar ada orang yang bangkis, dijawabin sama dia. Yarhamukallah, kata sahabat tadi, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Ngomong dia orang yang bangkis saudara. Saya mau tanya orang Rombokor, lagi sholat ngomong batal apa kagak? Batal. Sholat nggak boleh ngomong orang saudara. Di dalam sholat itu lawan bicara al-mukhatab cuma boleh dua, Allah wa Rasulullah. Cuma boleh bicara dengan Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan ente lagi sholat menghadap Allah, kalau nggak menjadikan Nabi lawan bicara nggak sah sholat itu. Kenapa? Karena kalau sholat kita wajib baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kita jadiin Nabi lawan bicara tuh. Lawan bicara dalam sholat cuma boleh dua, Allah wa Rasuluh. Lawan bicara selain dua itu batal, saudara. Tapi sahabat tadi mungkin karena awal-awal, akhirnya beliau ngomong sama orang lagi bersin, yarhamukallah, mudah-mudahan kau dirahmati oleh Allah. Gara-gara beliau ngomong sama orang lagi bersin, qaramahul qawmu bi absarihim. Itu sahabat-sahabat yang lain semasjid semuanya ngelirik dia, saudara. Kalau bahasa kitanya nih, siapa yang ngomong nih? Ngerasa dirinya dilirik sama orang semasjid. Ini sahabat bukannya diam, ngomong lagi, saudara. Wa suqla ummiya, ma balakum taduruna ilayya. Kalau bahasa kita ini apes, lu kenapa pada ngeliatin gua? Jadi dilirik maksudnya supaya dia malah ngomong lagi, sudah. Gara-gara dia ngomong lagi, sebagian sahabat sampai gregetan, fayadribuna bi afkhadihim. Sebagian sahabat sampai mukul paha, ngasih kode maksudnya diam, jangan ngomong, diam. Ngasih kode, saudara. Terakhir kata beliau baru ngeh, tahu ngeh? Tahu ngeh? Orang Betawi berarti ketemu. Terakhir baru sadar beliau bahwasanya beliau disuruh diam. Akhirnya beliau diam. Singkat cerita, selesai sholat, yang tadi ngomong di dalam sholat dipanggil sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayangan dia nih Pak Bu, dipanggil Nabi bakal diomelin nih. Ini bayangan dia dipanggil Nabi bakal dibentak nih, ngobrol lagi sholat ngomong, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil sama Nabi. Ternyata Nabi dengan lemah lembut, dengan santun manggil orang tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, Inna hadhihi salah la yasruh fiha syai'un kalam nas. Innama hiya tasbihun wa takbirun wa tilawatu Qur'anin. Kata Nabi, yang namanya sholat nggak boleh ngomong sama manusia. Sholat itu isinya tasbih, takbir, baca Quran. Nggak boleh sholat sama ngomong sama manusia. Saya mau tanya nih orang Rombokor, ini Nabi ngasih pendidikan ke sahabatnya lembut atau tidak? Indah atau tidak? Ini sahabat terpana, sudah terpesona sama Nabi. Saking terpesonanya apa dia katakan? Kata sahabat tadi, wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala syatamani wala darabani. Kata sahabat tadi, demi Allah, aku nggak pernah ngelihat guru, pengajar, pendidik yang pendidikannya, cara ngajarnya lebih bagus dari baginda Nabi Muhammad
anak saya. Wala